Apa jadinya kalau seorang nenek tua, hidupnya sebatang kara, tuli, dan hanya bisa berjualan keripik di trotoar. Namun, takdir kejam menghampirinya, mengubah damai senjanya menjadi kekerasan. Siapakah yang berani mengusik hidupnya? Dan mengapa tak ada yang mendengarkan jeritan hatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Di sudut jalan yang selalu dipenuhi suara bising klakson dan riuh rendah obrolan para pejalan kaki, seorang nenek tua bernama Wati duduk di sebuah bangku kecil yang reyot. Rambutnya yang memutih seperti kapas, dan garis-garis keriput menghiasi wajahnya yang telah dimakan usia. Di depannya, terhampar selembar tikar usang yang di atasnya tertata rapi tumpukan keripik singkong dalam bungkusan plastik kecil. Aroma gurih yang menguar dari dagangannya berbaur dengan bau asap kendaraan yang menyesakan, menciptakan sebuah lanskap khas di sebuah kota besar. Nenek Wati adalah potret dari perjuangan yang tak pernah usai. Setiap hari, dari fajar menyingsing hingga senja menjelang, ia akan duduk di sana, menanti pembeli yang lewat. Ia hidup sebatang kara, tanpa sanak saudara, dan satu-satunya penghasilan yang ia miliki hanyalah dari hasil penjualan keripik buatannya. Lebih dari sekadar kesunyian hidup, Nenek Wati memiliki sebuah kenyataan pahit yang membuatnya lebih rapuh. Ia tunarungu. Ia tidak bisa mendengar. Dunia baginya adalah sebuah pertunjukan visual tanpa suara, dan ia telah terbiasa membaca ekspresi dan gerakan bibir untuk memahami apa yang orang lain katakan. Namun, di antara semua keterbatasan itu, ia tetap memiliki semangat yang tak pernah padam. Senyum tulus seringkali menghiasi wajahnya saat ada pembeli yang datang, dan ia selalu memberikan porsi lebih kepada anak-anak yang membeli dagangannya. "Nek, keripiknya hari ini laku." Suara Pak Rahmat, pemilik warung kelontong yang tak jauh dari sana, terdengar ramah. Pak Rahmat sudah seperti keluarga bagi Nenek Wati. Ia selalu membantu dan memastikan Nenek Wati dalam keadaan baik. Nenek Wati hanya menoleh, senyumnya mengembang, lalu ia mengangkat tangannya dan membentuk angka 6. Pak Rahmat mengangguk mengerti. "Bagus. Nek, nanti saya beli sisa keripiknya." "Ya." Nenek Wati membalasnya dengan acungan jempol. Di sisi lain trotoar, Maya, seorang penjual gorengan yang usianya jauh lebih muda dari Nenek Wati, juga sering memperhatikan dan membantu. "Nek, butuh air minum?" tanya Maya dengan gerakan bibir yang jelas. Nenek Wati menggeleng pelan. Bibirnya tersenyum. "Tidak, Nak. Terima kasih." Ia membalas dengan suara serak yang pelan. Interaksi-interaksi sederhana ini adalah satu-satunya bentuk kehangatan yang Nenek Wati miliki. Lingkungan yang kumuh itu, entah bagaimana, memberinya rasa aman. Namun, ketenangan sore itu mendadak terusik. Sebuah mobil patroli berhenti tak jauh dari gerobak Nenek Wati. Turun dari mobil itu seorang polisi bertubuh besar dengan seragam rapi, wajahnya tampak kaku dan dingin. Dialah Inspektur Rian, seorang oknum polisi yang terkenal temperamental dan tak kenal kompromi. Ia sedang menjalankan operasi penertiban pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum. "Minggir. Ini area terlarang untuk jualan." Inspektur Rian membentak. Suaranya menggelegar. Nenek Wati, yang asyik menata keripiknya, tidak menoleh. Ia tidak mendengar apa-apa. Ia hanya melihat orang-orang di sekitarnya yang mulai mengemas dagangan mereka dengan tergesa-gesa. Ia pikir, seperti biasanya, para petugas datang, dan ia hanya perlu menunggu sampai mereka pergi. "Hei, nenek tua, kau tuli." "Ya." "Minggir," teriak Inspektur Rian lagi, kali ini sambil menunjuk-nunjuk gerobak Nenek Wati. Wajahnya memerah, merasa diabaikan. Kesabaran Inspektur Rian memang sangat tipis, dan ketidakmampuan Nenek Wati merespons dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan. Pak Rahmat yang melihat kejadian itu mencoba memberi isyarat, tetapi sudah terlambat. Amarah Inspektur Rian memuncak. Dengan langkah cepat, ia mendekati Nenek Wati.
Ia tidak peduli dengan orang-orang yang mulai memperhatikan. Ia merasa otoritasnya sedang dipertanyakan. Tanpa peringatan lagi, tangannya yang besar menjangkau gerobak Nenek Wati. Ia mendorongnya dengan kasar. Gerobak reot itu oleng, dan Nenek Wati yang tidak siap, jatuh terduduk di atas tikar. Bungkusan-bungkusan keripik berserakan di aspal, isinya pecah, dan aroma gurih itu kini bercampur dengan debu. Nenek Wati hanya bisa menatap nanar dagangannya yang hancur. Sebuah pukulan telak menghantamnya, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ia merasa seluruh perjuangannya hancur berkeping-keping. Dan di tengah kebingungan dan keputusasaan itu, sebuah pukulan keras mendarat di pipinya. Nenek Wati meringis. Tangannya gemetar memegang pipinya yang mulai memerah. Ia hanya bisa menatap mata Inspektur Rian yang penuh amarah. Di balik ketiadaan suara, Nenek Wati merasakan sebuah kekerasan yang tak hanya merusak raga, tetapi juga melukai jiwanya. Tubuh Nenek Wati yang renta terasa sangat berat. Ia jatuh terduduk di atas aspal yang kasar. Napasnya tersengal. Pipi kirinya terasa panas, dan rasa sakit yang menjalar membuat pandangannya sedikit kabur. Air mata menggenang di pelupuk matanya, bukan karena sakit, melainkan karena rasa tak percaya yang begitu dalam. Keripik singkongnya yang baru saja ia tata rapi kini berserakan, mengotori jalanan yang kumuh. Sisa-sisa remah dan serpihan keripik itu seolah mencerminkan perasaannya yang hancur. "Inspektur, jangan begitu!" teriak Pak Rahmat yang berlari keluar dari warungnya. Nenek ini tidak bisa mendengar. Maya juga sudah berada di sisi Nenek Wati, mencoba membantunya berdiri. Namun, Inspektur Rian tak bergeming. Ia berdiri tegak dengan dada membusung, seolah apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. "Sudah saya peringatkan. Mereka ini bandel, bikin macet," katanya dengan nada tinggi. Matanya yang dingin menatap tajam Pak Rahmat dan Maya, membuat mereka mengurungkan niat untuk melawan. "Minggir kalian. Ini urusan saya," bentak Inspektur Rian. Tangannya mendorong Pak Rahmat dengan kasar. Pak Rahmat mundur, tetapi matanya tetap menatap Inspektur Rian dengan penuh kebencian. Orang-orang di sekitar lokasi mulai berkerumunan. Beberapa di antara mereka tampak ragu-ragu, takut berhadapan dengan petugas berseragam, sementara yang lain hanya bisa menyaksikan dengan raut wajah prihatin. Di seberang jalan, seorang pemuda bernama Budi, yang kebetulan sedang menunggu angkutan umum, melihat seluruh kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Hatinya bergejolak. Ia sering melihat Nenek Wati berjualan di sana. Ia tahu betapa baik dan tulusnya nenek tua itu. Melihat Nenek Wati diperlakukan dengan kasar, Budi tidak bisa diam. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan mode video. Ia bersembunyi di balik sebuah tiang listrik, memastikan tidak terlihat oleh Inspektur Rian. Kamera ponsel Budi merekam semuanya. Ia merekam momen di mana Nenek Wati jatuh, merekam wajah Inspektur Rian yang penuh amarah, dan merekam ekspresi ketakutan yang terpancar dari wajah Maya dan Pak Rahmat. Ia merekam ketidakberdayaan seorang nenek yang hanya bisa menangis dalam diam, tanpa bisa melawan. Rekaman itu memang tanpa suara yang jelas, tetapi gestur dan ekspresi di dalamnya sudah berbicara ribuan makna. Inspektur Rian merasa puas dengan pelajaran yang ia berikan, melirik ke arah kerumunan. Ia menyadari bahwa banyak mata yang menatapnya dengan pandangan tidak suka. Ia mengangkat tangannya, seolah memberi isyarat bahwa urusannya sudah selesai. Tanpa kata, ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Nenek Wati yang masih terduduk di jalanan. Ia masuk ke dalam mobilnya dan pergi begitu saja, seolah tidak ada yang terjadi. Setelah mobil patroli itu pergi, Pak Rahmat dan Maya segera menghampiri Nenek Wati. Mereka membantu nenek tua itu berdiri. Nenek Wati hanya bisa menatap kosong ke arah keripiknya yang berserakan. Maya membantunya membereskan serpihan-serpihan keripik yang hancur, sementara Pak Rahmat mengambil kantong plastik besar untuk mengumpulkan sisa-sisa yang masih utuh. "Nek, ayo kita ke warung saya saja. Luka di pipi nenek harus diobati," ajak Pak Rahmat. Nenek Wati hanya mengangguk pelan. Ia masih syok. Peristiwa barusan benar-benar menghancurkan semangatnya.
Ia merasa sangat tidak berdaya, tidak bisa melawan, tidak bisa membela dirinya sendiri. Ia hanya bisa menangis dalam diam, sebuah tangisan yang tidak menghasilkan suara, tetapi menggetarkan jiwa. Maya dan Pak Rahmat menuntunnya, perlahan, menuju warung milik Pak Rahmat. Mata-mata yang tadinya menyaksikan, kini menatap Nenek Wati dengan tatapan iba. Budi, yang masih berdiri di balik tiang listrik, merasa amarahnya memuncak. Ia baru saja menyaksikan sebuah ketidakadilan yang begitu nyata. Ia menatap layar ponselnya, melihat rekaman yang baru saja ia buat. Video itu menjadi sebuah bukti kuat, sebuah suara yang harus didengar oleh semua orang. Tanpa berpikir panjang, Budi membuka aplikasi media sosialnya. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Nenek Wati. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus membuat dunia tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan tangan yang masih gemetar, Budi mengunggah video pendek yang ia rekam. Ia tidak menulis narasi yang panjang, hanya sebuah deskripsi singkat. Seorang polisi memukul nenek tunarungu yang berjualan di trotoar. Mohon bantu sebarkan keadilan untuk Nenek Wati. Sebuah tagar yang sederhana, namun memiliki makna yang kuat. Budi tidak pernah menyangka bahwa keputusannya saat itu akan menjadi awal dari sebuah badai besar. Video berdurasi 2 menit itu menyebar dengan kecepatan luar biasa. Awalnya hanya dibagikan oleh teman-teman Budi, lalu menyebar ke grup-grup komunitas, dan dalam hitungan jam, video itu sudah tersebar ke seluruh penjuru media sosial. Netizen geram. Komentar-komentar penuh amarah membanjiri unggahan Budi. Mereka tidak bisa menerima perlakuan kasar seorang aparat penegak hukum terhadap seorang nenek tua yang tidak berdaya. Ribuan, bahkan jutaan orang membagikan video itu. Tagar, keadilan untuk Nenek Wati, menjadi trending topik, tak hanya di satu platform, tetapi di hampir seluruh media sosial. Foto-foto tangkapan layar dari video itu beredar luas, disandingkan dengan foto Nenek Wati yang tersenyum saat sedang berjualan. Kontras antara dua gambar itu semakin membakar emosi netizen. Mereka tidak hanya sekadar membagikan, mereka juga membuat petisi daring, menyerukan agar oknum polisi itu segera dipecat dan diproses hukum. Di warung Pak Rahmat, Nenek Wati duduk dengan tenang. Pak Rahmat memberinya teh hangat dan Maya mengobati pipi Nenek Wati yang memar dengan antiseptik. Nenek Wati tidak mengerti mengapa Pak Rahmat dan Maya terlihat begitu marah. Mereka menunjukkan ponsel mereka, yang memperlihatkan video dan foto-fotonya yang tersebar luas. Ia hanya bisa menatap layar ponsel itu dengan tatapan bingung, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam, wajahnya sudah dikenal oleh jutaan orang di seluruh negeri. Kisah Nenek Wati tidak hanya berhenti di media sosial. Wartawan dari berbagai stasiun televisi dan media cetak mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Mereka mewawancarai Pak Rahmat, Maya, dan beberapa warga lain yang menjadi saksi. Berita tentang kasus ini pun mulai menghiasi layar kaca. Reporter televisi dengan serius melaporkan, seorang nenek tunarungu, korban kekerasan oknum polisi. Wajah Nenek Wati, yang sebelumnya hanya dikenal oleh beberapa tetangga di sekitarnya, kini menjadi ikon perjuangan bagi keadilan. Salah satu media berita daring memuat sebuah artikel investigasi yang mendalam tentang kasus ini. Mereka menemukan fakta bahwa Inspektur Rian dikenal sebagai polisi yang sering main tangan dan melakukan pemerasan terhadap pedagang kecil. Netizen semakin berang. Mereka menuntut tidak hanya pemecatan, tetapi juga hukuman penjara bagi Inspektur Rian. Aparat seharusnya mengayomi, bukan memukuli rakyat, tulis salah satu netizen. Komentar-komentar seperti itu menjadi cerminan dari kemarahan publik. Di tengah hiruk-pikuk perhatian media dan kemarahan publik, Budi merasa sedikit lega. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya yang sederhana akan menghasilkan dampak yang begitu besar. Ia tahu, Nenek Wati tidak bisa mendengar semua suara dukungan dan kemarahan itu, tetapi ia yakin, nenek tua itu bisa merasakan energi positif yang mengalir. Budi merasa, ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa bersuara, dan hal itu memberinya sebuah kepuasan batin yang tak ternilai.
Kasus Nenek Wati ini menjadi sebuah ujian bagi sistem hukum di negara itu. Jutaan pasang mata, baik di dunia maya maupun nyata, mengawasi setiap langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang. Mereka menunggu, akankah keadilan benar-benar ditegakkan? Akankah seorang nenek tua yang tak berdaya mendapatkan haknya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan seberapa jauh kekuatan suara publik bisa memengaruhi sebuah keputusan besar. Badai digital yang dimulai dari sebuah unggahan video amatir akhirnya sampai ke telinga tertinggi. Di sebuah ruangan kantor yang mewah dan tenang, Kapolri sedang memimpin rapat dengan staf-stafnya. Ruangan itu begitu kontras dengan hiruk-pikuk jalanan tempat Nenek Wati berjualan. Salah satu staf dengan raut wajah serius memutar sebuah video di layar besar. Video itu adalah rekaman Budi yang kini sudah viral. Ini adalah video yang sedang viral. Jenderal, lapor staf itu. Publik menuntut tindakan tegas. Kapolri menyaksikan video itu tanpa ekspresi, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan amarah yang membuncah. Ia tidak menyangka ada anggotanya yang melakukan perbuatan sekeji itu. Panggil Inspektur Rian. Saya tidak mau ada oknum seperti ini di institusi kita, katanya dengan nada tegas. Perintah saya jelas, usut tuntas kasus ini. Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap rakyat. Ia kemudian menoleh ke arah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, atau yang lebih dikenal dengan Divisi Propam. Saya serahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada Anda. Berikan sanksi seberat-beratnya jika ia terbukti bersalah. Perintah Kapolri ini segera menyebar, menjadi sinyal bahwa kasus Nenek Wati akan ditangani dengan sangat serius. Tidak hanya di markas besar kepolisian, kasus ini juga menarik perhatian Gubernur KDM. Ia sedang berada di sebuah acara seremonial ketika salah satu ajudannya membisikkan sesuatu di telinganya. Awalnya ia menganggap ini hanya masalah kecil, tetapi ketika ajudannya menunjukkan layar ponsel yang penuh dengan tagar keadilan untuk Nenek Wati, ia langsung menyadari bahwa ini adalah masalah besar. Aib, gumamnya dalam hati. Ini aib bagi pemerintah daerah. Ia merasa malu, karena kejadian itu terjadi di wilayah yang ia pimpin. Gubernur KDM adalah sosok yang dikenal dekat dengan rakyat, dan kasus ini berpotensi merusak citranya. Ia segera memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan semua informasi tentang Nenek Wati. Ia ingin tahu di mana Nenek Wati tinggal, dan apa saja yang ia butuhkan. Ia merasa tidak cukup hanya dengan memberikan pernyataan di media. Ia harus melakukan sesuatu yang nyata. Keputusan para petinggi ini segera menjadi berita utama. Media massa, yang tadinya hanya fokus pada video viral, kini beralih memberitakan respons dari pihak berwenang. Kapolri perintahkan Divisi Propam usut kasus Nenek Wati. Teriak judul-judul di berbagai media cetak. Gubernur KDM akan turun tangan langsung, tulis media daring lainnya. Publik menyambut baik langkah-langkah ini. Mereka merasa suara mereka akhirnya didengar. Di warung Pak Rahmat, Nenek Wati masih terkejut dengan semua perhatian yang ia dapatkan. Ia melihat wajahnya terpampang di layar televisi yang ada di warung Pak Rahmat. Ia tidak mendengar apa-apa, tetapi ia bisa melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya yang terlihat bangga. Pak Rahmat menulis di sebuah kertas, "Nek, banyak orang baik yang membela Nenek." Nenek Wati hanya bisa tersenyum. Senyumnya yang tulus, meski masih dihiasi memar di pipinya, memancarkan aura ketegaran. Sementara itu, Budi, sang pengunggah video, menjadi sosok yang dicari-cari wartawan. Ia menolak diwawancarai secara langsung, tetapi ia memberikan pernyataan singkat melalui pesan teks. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Keadilan harus ditegakkan untuk Nenek Wati, tulisnya. Budi tidak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin memastikan kebenaran terungkap. Panggilan dari istana, baik dari markas kepolisian maupun kantor gubernur, menjadi sebuah titik balik dalam cerita ini. Kasus Nenek Wati bukan lagi sekadar kasus kekerasan biasa. Kasus ini telah menjadi isu nasional, sebuah simbol perjuangan rakyat kecil melawan kesewenang-wenangan. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah,
Apakah semua ini hanya sandiwara untuk mengambil hati publik? Ataukah keadilan benar-benar akan berpihak pada seorang nenek tua yang tidak berdaya? Sore itu, suasana di gang sempit tempat Nenek Wati tinggal terasa berbeda dari biasanya. Mobil-mobil mewah berplat merah berjejer di sepanjang jalan, dan puluhan wartawan berdiri siap dengan kamera mereka. Warga sekitar berkerumun, menatap dengan rasa ingin tahu dan takjub. Mereka menantikan kedatangan sosok yang selama ini hanya mereka lihat di layar televisi, Gubernur KDM. Pria yang gagah itu, dengan pakaian batik yang rapi, turun dari mobilnya. Wajahnya ramah, tetapi di matanya terpancar keseriusan. Ditemani oleh beberapa ajudan, ia berjalan perlahan menuju rumah reot Nenek Wati. Rumah yang atapnya terbuat dari seng, dengan dinding yang sebagian besar terbuat dari kayu yang sudah lapuk. Rumah itu adalah cerminan dari hidup Nenek Wati yang sederhana, bahkan bisa dibilang sangat kekurangan. Gubernur KDM masuk ke dalam rumah. Ruangan yang kecil dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari satu-satunya jendela. Ia melihat Nenek Wati duduk di sebuah kursi kayu, ditemani oleh Pak Rahmat dan Maya. Nenek Wati tidak mengerti mengapa begitu banyak orang datang. Ia hanya bisa membaca ekspresi ramah dari wajah Gubernur KDM. "Nek, saya datang ke sini untuk meminta maaf," kata Gubernur dengan suara yang penuh empati. Ia berbicara dengan perlahan dan jelas, memastikan Nenek Wati bisa membaca gerak bibirnya. "Atas nama pemerintah, saya meminta maaf atas kejadian yang menimpa Nenek. Saya sangat menyesal. Hal ini seharusnya tidak pernah terjadi." Nenek Wati menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa mendengar kata-kata itu, tetapi ia bisa merasakan ketulusan dari nada suara dan tatapan mata Gubernur. Kemudian, dengan perlahan, Gubernur KDM mengeluarkan sebuah amplop tebal dari dalam tasnya. "Ini adalah sedikit bantuan dari pemerintah daerah. Anggap saja ini sebagai modal untuk Nenek, agar Nenek bisa berjualan di tempat yang lebih layak," katanya. Ia menyerahkan amplop itu kepada Nenek Wati. Nenek Wati menerima amplop itu, tangannya gemetar. Ia tidak tahu berapa isinya, tetapi ia bisa merasakan ketebalannya. Pak Rahmat dan Maya yang melihat adegan itu, tidak bisa menahan haru. Seorang ajudan gubernur mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Dengan ballpoint, ia menuliskan beberapa kalimat dengan huruf besar. "Ini bantuan dari Bapak Gubernur. Jangan khawatir lagi, Nek. Kami akan pastikan keadilan untuk Nenek ditegakkan." Nenek Wati membaca tulisan itu dengan perlahan. Air mata yang sudah ia tahan sejak tadi, akhirnya tumpah. Ia mengangguk-angguk, tidak bisa berkata apa-apa. Ia meraih tangan Gubernur KDM, dan menggenggamnya dengan erat. Sebuah isyarat tanpa kata yang lebih bermakna dari ribuan kata. Wartawan yang menunggu di luar mengabadikan momen ini. Mereka mengambil foto-foto yang akan menjadi berita utama besok pagi. Sebuah foto yang menangkap momen ketika seorang gubernur, dengan tulus, meminta maaf kepada seorang nenek tua yang tidak berdaya. Foto itu adalah sebuah narasi visual yang kuat. Nenek Wati tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi ia juga mendapatkan kembali martabatnya yang sempat direnggut. Sebelum pergi, Gubernur KDM berbicara dengan Pak Rahmat dan Maya. Ia meminta mereka untuk terus mendampingi Nenek Wati. "Bantu Nenek Wati untuk mendapatkan tempat berjualan yang layak," pintanya. "Dan jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi saya." Sebuah janji yang tulus, bukan sekadar janji politik. Setelah Gubernur KDM dan rombongannya pergi, suasana kembali tenang. Nenek Wati duduk di kursinya, dengan amplop tebal di pangkuannya. Pak Rahmat dan Maya ikut duduk di sampingnya. Mereka membuka amplop itu, dan mata mereka terbelalak. Di dalamnya, ada tumpukan uang tunai yang jumlahnya sangat besar. Sebuah jumlah yang tidak pernah terbayangkan oleh Nenek Wati seumur hidupnya. "Nek, ini banyak sekali," kata Maya, matanya berkaca-kaca. Nenek Wati menatap amplop itu, lalu menatap Pak Rahmat dan Maya. Sebuah senyum tulus merekah di wajahnya. Senyum yang penuh dengan rasa haru dan syukur. Ia merasa,
Setelah badai yang menerpa, ada sebuah pelangi yang datang. Ia tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga mendapatkan kembali harapan. Harapan untuk hidup yang lebih baik, dan harapan bahwa kebaikan akan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Inspektur Rian duduk di sebuah ruangan interogasi divisi propam yang dingin dan steril. Udara di dalamnya terasa begitu berat, menyesakan, seolah setiap hembusan napasnya membawa beban kesalahan yang ia lakukan. Di depannya, dua orang penyidik dengan seragam rapi menatapnya dengan tajam. Mereka memegang sebuah folder berisi laporan dan bukti-bukti, termasuk video Budi yang sudah menjadi viral. Wajah Inspektur Rian yang biasanya angkuh, kini terlihat tegang dan penuh kecemasan. Ia tahu, ia sedang berada di ujung tanduk. Keangkuhannya, yang selama ini menjadi tamengnya, kini runtuh. Kami sudah melihat videonya, Inspektur, kata salah satu penyidik dengan suara datar, tanpa emosi, membuat Inspektur Rian semakin tertekan. Bukti sudah jelas. Inspektur Rian menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba memutarbalikkan fakta, sebuah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu tidak benar, Komandan. Nenek itu yang menyerang saya duluan. Ia tiba-tiba mendorong gerobaknya ke arah saya. Saya hanya membela diri. Ia berbohong dengan lancar. Kata-katanya mengalir begitu saja, seolah ia benar-benar meyakini kebohongannya sendiri. Ia berpikir, posisinya sebagai aparat penegak hukum akan lebih dipercaya daripada seorang nenek tunarungu yang tidak bisa membela diri. Ia mengira, kata-katanya akan menjadi hukum. Namun, ia salah besar. Penyidik tidak hanya mengandalkan video. Mereka adalah profesional yang mengumpulkan setiap kepingan puzzle dari kasus ini. Kami sudah memanggil saksi. Mereka adalah Pak Rahmat, pemilik warung, dan Maya, penjual gorengan, kata penyidik yang lain. Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti palu godam yang menghantam kepercayaan diri Inspektur Rian. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Anda memukul Nenek Wati tanpa provokasi. Jantung Inspektur Rian berdegup kencang. Suaranya terasa begitu bising di telinganya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang itu akan berani melawannya. Ia mengira mereka akan takut dan bungkam, seperti para pedagang kecil lainnya yang selama ini ia tekan. Tetapi ia juga tidak tahu bahwa ada saksi kunci lain yang lebih kuat dari kesaksian lisan. Penyidik mengambil sebuah laptop dan memutar sebuah rekaman. Itu adalah rekaman dari kamera CCTV yang terpasang di warung Pak Rahmat. Rekaman itu menunjukkan seluruh kejadian dari sudut pandang yang berbeda. Di sana terlihat jelas bagaimana Inspektur Rian mendorong gerobak Nenek Wati, bagaimana Nenek Wati jatuh, dan bagaimana ia melayangkan pukulan ke pipi Nenek Wati. Rekaman itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah kebenaran yang tidak bisa ia bantah lagi. Wajah Inspektur Rian memucat. Ia tidak bisa lagi mengelak. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Ia melihat ke arah penyidik. Matanya penuh dengan kebencian. Mereka semua membela nenek tua itu. Seharusnya kalian membela saya. Saya ini bagian dari kalian. Teriaknya, suaranya pecah, tidak lagi memiliki wibawa. Penyidik itu hanya menatapnya dengan dingin. Kami hanya membela kebenaran. Inspektur. Tugas kami adalah membersihkan institusi ini dari oknum-oknum yang merusak citra kami. Inspektur Rian duduk kembali di kursinya. Ia merasa dikhianati. Ia merasa seluruh dunia berbalik melawannya. Ia telah mengkhianati institusinya. Dan sekarang ia merasa institusinya mengkhianatinya. Namun, ia tidak menyadari bahwa pengkhianatan terbesarnya adalah kepada hati nuraninya sendiri. Di tengah suasana tegang itu, penyidik membuka sebuah folder lain. Folder itu terlihat tebal, berisi banyak lembaran kertas yang membuat Inspektur Rian semakin tidak tenang. Kami juga mendapatkan laporan dari beberapa pedagang kaki lima di area yang sering Anda tertibkan, kata penyidik. Mereka melaporkan bahwa Anda sering meminta uang jatah bulanan, atau yang biasa disebut uang koordinasi. Jika tidak diberi, Anda mengancam akan membubarkan dagangan mereka.
Inspektur Rian membeku. Ia tidak menyangka, kejahatan-kejahatan kecilnya yang tersembunyi juga akan terbongkar. Semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk. Rantai kejahatannya, yang ia kira tidak akan pernah terungkap, kini terurai satu persatu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Ia telah terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri, dan jaring itu kini mulai menjeratnya dengan kuat. Ia merasa lelah, bukan karena interogasi yang panjang, melainkan karena beban dari kebohongan dan kekerasan yang telah ia lakukan selama ini. Ia telah mengkhianati kepercayaan publik, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Interogasi terhadap Inspektur Rian berlanjut dengan intensif. Para penyidik Divisi Propam tidak hanya puas dengan pengakuannya tentang kasus Nenek Wati, mereka juga ingin mengungkap semua kejahatan yang telah ia lakukan. Mereka adalah tim yang berdedikasi untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusaknya. Mereka bekerja dengan teliti, mengumpulkan setiap kepingan informasi, dan menyusunnya menjadi sebuah kasus yang solid. Mereka memanggil lebih banyak saksi, para pedagang kaki lima yang selama ini bungkam karena takut. Satu persatu, mereka datang, menceritakan perlakuan Inspektur Rian yang keji. "Saya harus setor 200.000 setiap bulan," kata seorang penjual nasi goreng dengan suara bergetar. Matanya menatap kosong ke depan, seolah kembali mengingat ketakutan yang ia rasakan. "Kalau tidak, gerobak saya akan diangkut. Saya tidak bisa jualan. Anak-anak saya mau makan apa? Dia pernah merusak barang dagangan saya karena saya terlambat bayar uang koordinasi," kata seorang penjual es buah, matanya memerah menahan tangis. "Dia sengaja menendang ember es saya, padahal itu satu-satunya modal yang saya punya." Semua kesaksian ini, yang tadinya hanya menjadi rahasia umum di kalangan pedagang kecil, kini menjadi bukti konkret. Penyidik Divisi Propam mengumpulkan semua laporan dan mencatatnya dengan teliti. Mereka menemukan pola kejahatan yang terstruktur. Inspektur Rian tidak hanya bertindak sendirian. Ia juga melibatkan beberapa oknum lain dalam jaringan pemerasannya. Sebuah jaringan yang telah lama beroperasi dalam kegelapan, merampas rezeki rakyat kecil. Penyidik kembali ke ruang interogasi. Mereka menaruh tumpukan laporan di meja di depan Inspektur Rian. Tumpukan itu menjulang, seolah-olah mewakili semua dosa yang telah ia lakukan. "Semua ini laporan dari para korban Anda," kata penyidik. "Apakah Anda masih akan mengelak?" Inspektur Rian menatap tumpukan kertas itu dengan mata kosong. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Ia telah kalah. Ia mengangguk pelan, mengakui semua perbuatannya. "Ya, itu benar," katanya dengan suara serak. Suaranya terdengar pasrah dan penuh penyesalan. Ia menceritakan bagaimana ia dan beberapa rekannya memeras pedagang, bagaimana uang hasil kejahatan itu mereka gunakan untuk bersenang-senang, dan bagaimana ia merasa kebal hukum karena seragam yang ia kenakan. Pengakuannya adalah sebuah pengakuan dosa yang jujur. Pengakuan Inspektur Rian direkam dalam sebuah video dan transkrip. Rekaman itu menjadi bukti terakhir yang menguatkan semua laporan dan kesaksian. Divisi Propam tidak hanya memproses Inspektur Rian, mereka juga menangkap oknum-oknum lain yang terlibat dalam jaringannya. Institusi kepolisian, yang tadinya tercoreng, kini berusaha membersihkan dirinya sendiri. Sebuah langkah yang berani dan transparan. Beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers diadakan di markas besar kepolisian. Kepala Divisi Propam berdiri di depan para wartawan, memegang sebuah map. Ruangan itu penuh sesak, dan kamera-kamera menyala, siap merekam setiap kata yang keluar. "Kami telah mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa Nenek Wati," katanya dengan nada serius. "Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, dan pengakuan dari Inspektur Rian sendiri, yang bersangkutan terbukti bersalah." Ia kemudian melanjutkan, "Sebagai tindak lanjut, kami telah memutuskan untuk memberhentikan Inspektur Rian secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Selain itu, ia juga akan diproses secara hukum untuk kejahatan kekerasan dan pemerasan yang ia lakukan." Pengumuman ini disambut baik oleh wartawan. Mereka mengajukan pertanyaan,
dan Kepala Divisi Propam menjawabnya dengan jujur dan terbuka. Berita tentang pemecatan Inspektur Rian menyebar dengan cepat. Netizen menyambutnya dengan sorak-sorai. Mereka merasa keadilan akhirnya datang. Nenek Wati, yang tidak mendengar berita itu, hanya bisa merasakan suasana gembira dari orang-orang di sekitarnya. Pak Rahmat dan Maya menuliskan berita itu di sebuah kertas dan menunjukkannya kepada Nenek Wati. Nenek Wati membaca tulisan itu dengan perlahan. Ia hanya mengangguk, dan sebutir air mata jatuh dari matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega. Keadilan yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Setelah pengumuman dari Divisi Propam, proses hukum terhadap Inspektur Rian berjalan dengan cepat. Publik, baik di dunia nyata maupun di media sosial, memantau setiap perkembangannya. Kasus ini telah menjadi cerminan dari perjuangan rakyat kecil melawan kesewenang-wenangan, dan semua mata tertuju pada ruang sidang. Inspektur Rian tidak bisa mengelak, karena semua bukti sudah terkumpul. Sidang pertamanya diadakan, dan para saksi, termasuk Budi, Pak Rahmat, dan Maya, memberikan kesaksian mereka dengan jujur dan berani. Mereka tidak lagi merasa takut. Mereka berbicara dengan lantang, menceritakan semua kebenaran yang mereka lihat dan alami. Di hari keputusan, suasana di ruang sidang terasa sangat tegang. Setiap orang yang hadir, dari wartawan hingga masyarakat biasa, menanti dengan napas tertahan. Mereka berharap keadilan benar-benar akan berpihak pada Nenek Wati. Hakim membacakan putusannya dengan suara lantang dan jelas. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kesaksian para saksi, terdakwa Inspektur Rian terbukti bersalah atas dakwaan kekerasan fisik dan pemerasan. Maka, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 100 juta rupiah. Putusan itu disambut dengan tepuk tangan dari para penonton di ruang sidang. Banyak yang merasa lega. Hukuman itu memang tidak seberat yang mereka harapkan, tetapi setidaknya, itu adalah sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan bagi hati nurani, dan sebuah kemenangan bagi rakyat kecil. Inspektur Rian hanya bisa terdiam. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Ia tahu, hidupnya telah hancur. Bukan karena orang lain, melainkan karena perbuatannya sendiri. Di rumahnya, Nenek Wati duduk tenang. Ia tidak tahu bahwa keputusan pengadilan telah dijatuhkan. Ia sedang sibuk menimbang keripik yang baru saja ia buat. Pak Rahmat datang menghampirinya, membawa koran. Ia menunjuk sebuah berita utama yang menampilkan foto Inspektur Rian dengan tulisan tebal di bawahnya. Resmi di penjara. Ia kemudian menuliskan di sebuah kertas. Nek, polisi yang jahat itu sudah dihukum. Nenek sudah mendapatkan keadilan. Nenek Wati membaca tulisan itu. Sebuah senyum tipis merekah di wajahnya. Ia tidak mengucapkan kata-kata, tetapi di matanya terpancar sebuah kelegaan yang mendalam. Selama ini, ia hidup dengan beban yang berat. Ia merasa sendirian, tidak ada yang peduli padanya. Tetapi sekarang, ia tahu, ada begitu banyak orang yang peduli, yang berjuang untuknya, bahkan tanpa ia sadari. Kisah Nenek Wati tidak hanya menjadi berita. Kisah ini menjadi inspirasi. Banyak media yang mengangkat kisah ini sebagai contoh nyata bahwa suara rakyat, ketika disatukan, memiliki kekuatan yang besar. Kampanye, keadilan untuk Nenek Wati, menjadi sebuah gerakan sosial yang menginspirasi banyak orang untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Sebuah stasiun televisi menayangkan sebuah film dokumenter pendek tentang kisah Nenek Wati. Film itu menunjukkan bagaimana ia berjuang, bagaimana ia menjadi korban kekerasan, bagaimana ia dibantu oleh banyak orang, dan bagaimana ia mendapatkan keadilan. Film itu menyentuh hati banyak orang, dan Nenek Wati kembali menjadi sorotan. Namun, Nenek Wati tidak peduli dengan semua popularitas itu. Ia hanya peduli pada ketenangan batin yang kini ia rasakan. Luka fisik di pipinya sudah sembuh, tetapi luka di hatinya baru saja menemukan obatnya. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mendengar, ia bisa merasakan. Ia bisa merasakan kebaikan, kehangatan, dan keadilan. Ia merasa hidupnya
setelah sekian lama, akhirnya menemukan titik terang. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan, melainkan dalam cahaya harapan. Kemenangan ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk semua orang yang pernah menjadi korban ketidakadilan. Ini adalah bukti bahwa hati nurani pada akhirnya akan selalu menang. Dengan uang bantuan yang diberikan oleh Gubernur KDM, Nenek Wati dan Pak Rahmat mulai mewujudkan impian sederhana Nenek Wati, memiliki tempat berjualan yang layak. Mereka berdua mencari-cari, menyusuri setiap sudut jalan, hingga akhirnya menemukan sebuah kios kecil yang disewakan tak jauh dari tempatnya berjualan dulu. Kios itu memang tidak besar, hanya cukup untuk satu gerobak dan beberapa rak, tetapi jauh lebih baik daripada trotoar yang selalu dipenuhi bahaya dan ketidakpastian. Di dalamnya, Nenek Wati tidak lagi perlu khawatir dengan hujan, terik matahari yang menyengat, atau penertiban yang tiba-tiba datang. Ia merasa aman dan terlindungi, sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pak Rahmat, dengan semangat yang meluap-luap, membantu Nenek Wati merenovasi kios itu. Ia membelikan cat baru dengan warna cerah, memperbaiki rak-rak yang sudah usang, dan memasang sebuah etalase kaca kecil yang berkilauan untuk menata keripik. Maya, yang tidak mau kalah, membantu dengan mendekorasi. Ia membuatkan sebuah papan nama sederhana dari selembar kardus bekas, lalu menuliskannya dengan spidol tebal, Toko Keripik Nenek Wati. Di bagian bawah, ia menambahkan tulisan, buka setiap hari. Sebuah nama yang sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Pada hari pembukaan, banyak orang yang datang. Bukan hanya tetangga, tetapi juga orang-orang yang mendengar kisahnya dari media sosial dan televisi. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, berbondong-bondong, hanya untuk membeli keripik Nenek Wati. Mereka datang bukan karena mereka butuh, tetapi karena mereka ingin memberikan dukungan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana seorang nenek tua yang tidak berdaya, kini memiliki sebuah toko kecilnya sendiri. Antrean mengular di depan kios, dan senyum Nenek Wati tidak pernah pudar. Dagangan Nenek Wati laris manis. Setiap hari, ia tidak perlu menunggu lama untuk menghabiskan semua keripik yang ia buat. Maya sering datang membantu Nenek Wati melayani pembeli. Ia akan menuliskan harga di sebuah kertas, dan Nenek Wati akan mengangguk mengerti. Tangannya dengan cekatan mengambil bungkusan keripik dan menyerahkannya kepada pembeli. Pak Rahmat juga sering datang, membawa teh hangat dan camilan untuk Nenek Wati. Lingkungan sekitar menjadi lebih hidup dan penuh kehangatan. Semua orang merasa bangga menjadi bagian dari kisah Nenek Wati. Seorang wartawan dari sebuah majalah terkemuka datang untuk mewawancarai Nenek Wati. Ia meminta Nenek Wati untuk menuliskan perasaannya di sebuah kertas. Nenek Wati mengambil pulpen, dan dengan tulisan yang sedikit gemetar, ia menulis, "Hidup itu seperti keripik. Kadang ada yang hancur, tetapi masih bisa dinikmati. Saya bersyukur. Terima kasih untuk semua orang baik." Wartawan itu tersenyum. Ia mengambil foto Nenek Wati yang sedang tersenyum di dalam tokonya, dikelilingi oleh bungkusan-bungkusan keripik. Foto itu adalah sebuah simbol dari kebangkitan. Sebuah fajar baru yang menyingsing setelah malam yang gelap. Foto itu akan dimuat di majalah, menyebarkan inspirasi kepada ribuan orang. Nenek Wati tidak lagi menjual keripik untuk bertahan hidup. Ia menjualnya karena ia suka. Dengan keuntungan yang ia dapat, ia bisa hidup dengan lebih layak. Ia bahkan bisa menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Ia tidak lagi khawatir tentang hari esok, tentang uang sewa, atau tentang makanan. Ia merasa aman, dicintai, dan dihargai. Hidupnya, yang tadinya penuh dengan perjuangan dan kesunyian, kini dipenuhi dengan kebaikan dan tawa. Kini, Nenek Wati, sang penjual keripik di trotoar, telah bertransformasi menjadi Nenek Wati, pemilik toko keripik Nenek Wati. Perubahan ini bukan hanya tentang status sosial, tetapi juga tentang harkat dan martabat. Ia telah menunjukkan bahwa dengan ketabahan dan sedikit bantuan dari orang lain, bahkan badai yang paling dahsyat sekalipun bisa dilewati. Hidupnya, yang tadinya kelabu, kini penuh warna, dan ia menatap masa depan dengan senyum yang penuh harapan.
Bulan berganti, musim berubah, dan kisah Nenek Wati kini sudah tidak lagi menjadi berita utama. Media telah beralih ke cerita lain, dan sorotan publik perlahan meredup. Namun, bagi Nenek Wati, kehidupan justru baru dimulai. Ia kembali menjadi sosok yang sederhana, seorang nenek penjual keripik, tetapi dengan sebuah martabat yang baru. Kiosnya kini sudah berkembang. Ia bahkan bisa mempekerjakan seorang anak muda bernama Rio, yang putus sekolah, untuk membantunya. Nenek Wati mengajarinya cara membuat keripik yang renyah dan gurih, dan Rio belajar dengan tekun. Mereka bekerja sama dengan harmonis, menciptakan sebuah ikatan layaknya nenek dan cucu. Kehidupan Nenek Wati kini jauh dari kata kekurangan. Rumahnya yang dulu reot, kini sudah diperbaiki dengan uang hasil usahanya. Dindingnya dicat dengan warna cerah, dan atapnya sudah tidak bocor lagi. Ia memiliki kasur yang empuk untuk tidur, dan dapur yang bersih untuk memasak. Ia bahkan bisa membeli sebuah televisi kecil untuk menemani hari-harinya yang sepi. Walaupun ia tidak bisa mendengar suaranya, ia menikmati gambar-gambar yang bergerak di layar, dan ia sering tertawa sendiri ketika menonton kartun. Pada suatu sore yang cerah, Nenek Wati duduk di teras rumahnya yang baru. Ia melihat ke sekeliling. Ia melihat anak-anak bermain di jalanan, berlari-lari dengan riang gembira. Ia melihat Pak Rahmat yang sedang menyiram tanaman di depan warungnya, dengan senyum di wajahnya. Ia melihat Maya yang sedang mengobrol dengan seorang pembeli di kiosnya. Suaranya terdengar ramah dan hangat. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya bisa berubah secepat ini. Semua badai yang ia lalui, semua penderitaan yang ia rasakan, kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang telah berakhir. Kisah Nenek Wati menjadi sebuah pelajaran berharga bagi banyak orang. Ia adalah bukti nyata bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menghasilkan dampak yang besar. Ia juga adalah bukti bahwa keadilan, meskipun terkadang terasa lambat, akan selalu menemukan jalannya. Dari seorang nenek yang tunarungu dan tidak bisa bersuara, ia kini menjadi sebuah suara yang didengar oleh jutaan orang. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi legenda hidup di kalangan masyarakat. Di dalam rumah, Nenek Wati mengambil sebuah buku catatan kecil. Itu adalah buku yang sama yang ia gunakan untuk menuliskan perasaannya kepada wartawan. Ia mengambil pulpen, dan dengan tulisan yang sedikit gemetar, ia menuliskan sebuah kalimat di sana. Saya tidak bisa mendengar, tetapi saya bisa merasakan. Saya merasakan kebaikan, dan itu adalah melodi terindah di dunia. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, yang datang dari hati yang paling dalam. Senyum itu adalah sebuah penutup yang sempurna untuk kisah yang penuh dengan perjuangan, air mata, dan kebahagiaan. Nenek Wati tidak lagi dikenal sebagai nenek yang menjadi korban. Ia dikenal sebagai Nenek Wati, pemilik toko keripik Nenek Wati, seorang simbol ketabahan, keberanian, dan harapan. Ia tidak lagi hidup sebatang kara, karena ia kini memiliki keluarga baru, orang-orang baik yang berjuang untuknya, yang membantunya bangkit dari keterpurukan, dan yang selalu ada untuknya. Malam itu, Nenek Wati tidur dengan nyenyak. Ia tidak mendengar suara-suara bising dari jalanan. Ia hanya mendengar ketenangan dari dalam hatinya. Ia tahu, hidup memang tidak selalu mudah, tetapi selama ada kebaikan, selalu ada harapan. Dan harapan itu adalah sebuah permulaan yang indah. Sebuah akhir yang bahagia. Sebuah awal yang bermartabat.